Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik lagi bersama aku Rumaisya Putri di podcast kita hari ini. Nah, buat kalian nih guys yang lagi pusing mikirin cerpen atau bingung gimana caranya ngolah hikayat biar jadi cerita yang lebih kekinian, santai aja nih. Karena kita bakal bahas itu semua dengan cara yang easy dan gak bikin ngantuk. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast aku, boleh coba ambil posisi ternyaman kalian nih. Bisa sambil minum es boba, rebahan, atau duduk manis sambil buka notes. Let's start guys. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen pertama yaitu hikayat. Nah, hikayat itu apa sih teman-teman? Bayangin nih, cerita-cerita zaman dulu tentang kerajaan, pangeran, putri, atau orang-orang dengan kekuatan super. Tapi bukan anime ya teman-teman ya. Nah, ini tuh cerita tradisional Nusantara yang umurnya udah kayak kakek buyut kita sendiri nih. Nah, tapi jangan salah, meski cerita lama, nilai moralnya masih relate banget nih sama kehidupan anak muda sekarang. Tentang perjuangan, kejujuran, cinta, ambisi, kesetiaan, bahkan toxic relationship versi kerajaan. Ada-ada aja ya teman-teman. Bisa aja tuh kerajaan ada toxic relationshipnya. Nah, tugas kita ini adalah ngambil nilai moralnya aja nih teman-teman. Terus dibikin cerpen yang modern dan fresh. Nah, sekarang bayangin coba nilai moral yang sering muncul di hikayat. Misalnya itu kayak kejujuran. Nah, yang mulai jarang dipakai kecuali waktu kita lagi curhat-curhat ke sahabat atau ke teman deket kita. Nah, yang kedua itu moralnya itu ada tanggung jawab, pantang menyerah, menghargai sesama, mengendalikan ego, serta tidak sombong meski bisa unggul. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya cocok banget nih buat cerpen anak muda. Kalian bisa jadikan konflik tentang dunia sekolah, persahabatan, percintaan sehat, social media pressure, persaingan akademik, atau self-improvement journey. Nah, itu bisa kalian ambil tuh teman-teman untuk kita mengaliwahanakan dari teks hikayat ke teks cerpen nih teman-teman. Nah, tips ini penting banget nih buat kalian kaula muda, buat kalian yang mau bikin cerpen. Yang pertama itu guys, kalian pilih satu nilai moral utama, jangan banyak-banyak. Nanti ceritanya jadi kayak campur-campur kayak sebuah. Kita tuh harus fokus ke satu tema, misalnya itu kayak kerja keras atau kesabaran. Nah, kalau hikayat di kerajaan, nah kalian ganti tuh latarnya jadi lebih modern. Kalau misalnya di hikayat itu ada kerajaan, di cerpen kalian bisa ganti di sekolah, kafe, perpustakaan, mall, bahkan di dunia digital kayak game atau media sosial gitu. Nah, yang ketiga itu ada tokoh baru yang relevan. Nah, tokohnya itu kalau di hikayat tuh kan ada raja, ada pangeran, ada putri. Nah, kalau di teks cerpen ini bisa kalian ganti dengan tokohnya itu seperti anak SMA, mahasiswa, konten kreator, gamers, anak organisasi, atau siapapun yang relate sama dunia kalian tuh. Nah, yang keempat itu ada buat konflik sederhana tapi ngena gitu teman-teman. Misalnya kayak persahabatan retak gara-gara miskomunikasi. Itu kan sering terjadi tuh di kehidupan kita kala muda ini. Nah, juga itu ada lomba tapi peralatan terbatas. Ada ditinggal sahabat pindah atau persaingan sehat antar teman. Nah, itu tuh sering terjadi tuh teman-teman di kehidupan kita yang anak-anak muda ini. Nah, itu bisa kalian jadiin konflik sederhana tapi ngenak banget loh di cerpen kalian. Nah, yang terakhir itu please banget kalian anak-anak muda itu stop, jangan plagiat. Nah, itu kunci etis. Nilai moralnya itu diambil, ceritanya bikin sendiri. Ambil inspirasi juga boleh dari teks-teks hikayat itu. Kalau kita mau buat cerpen, tapi kita ngambil inspirasinya dari teks hikayat. Nah, itu poin pentingnya itu kalian jangan pernah plagiat ya teman-teman. Nah, biar makin jelas di sini aku kasih contoh deh. Nah, aku bacakan contoh cerpen yang pendek yang diangkat dari cerita hikayat tapi versi modern dan udah pastinya harus versi Gen Z seperti kita teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita buat ke contohnya. Nih, aku baca ini. Raka, siswa kelas 11 yang hidup sederhana, tapi semangat belajarnya luar biasa. Setiap hari ia datang ke sekolah cuma dengan satu tujuan, yaitu memperbaiki masa depannya. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis cerpen. Hadiah utamanya itu laptop baru. Buat sebagian orang tua, hadiah ini mungkin biasa aja, tapi buat Raka itu besar banget. Laptop artinya dia bisa mengerjakan tugas dengan lebih mudah.
Masalahnya, ia nggak punya perangkat yang layak buat nulis. HP-nya nge-lag, keyboardnya bahkan sering hilang hurufnya. Teman-temannya bilang, Rak, udahlah, mana bisa kamu bersaing sama anak-anak lain. Tapi, Raka bukan tipe yang mudah menyerah. Ia meminjam laptop di perpustakaan sekolah, ngetik sampai perpustakaan tutup, lalu lanjut nulis lewat handphone, judulnya sampai larut malam. Saat pengumuman tiba, semua siswa berkumpul. Jujur, Raka gak berharap banyak, tapi tiba-tiba namanya disebut sebagai juara. Semua orang terkejut, termasuk Raka. Ia menang bukan karena alatnya paling canggih, tapi karena ceritanya paling jujur dan paling tulus. Nilai moralnya sama seperti hikayat lama, orang yang bersungguh-sungguh tidak akan kalah oleh keadaan. Nah guys, jadi di sini kalian bisa ambil kesimpulan nih. Mengaliwahanakan hikayat ke cerpen itu bukan soal meniru cerita lama, tapi bagaimana kita membawa nilai moralnya ke kehidupan modern. Kalian bisa bikin cerpen yang estetik, kreatif, dan tetap etis tanpa kehilangan pesan moral yang kuat guys. Terima kasih ya udah dengar podcast ini. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka konten belajar dengan gaya santai seperti ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.